Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Nelly Yuwana dan Ajeng Deprianti Pusparini, akan mempresentasikan tentang analisa program gizi Puskesmas Merbau Mataram tahun 2019. Mata kuliah, Kebijakan Program dan Masalah Gizi, dosen pengampu Dr. Yaktiworo Indriani, MSc. Pendahuluan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesehatan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan atau promotif, pencegahan penyakit atau preventif, penyembuhan atau kuratif, dan pemulihan kesehatan atau rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Perencanaan merupakan penentuan dari suatu tindakan yang akan dilaksanakan. Tanpa perencanaan maka tidak ada sesuatu yang diorganisir, digerakkan, dan diawasi. Dengan demikian, perencanaan merupakan suatu keharusan yang penting dalam suatu sistem manajemen modern, sehingga dapat diwujudkan Merbau Mataram Sehat. Berdasarkan visi dan misi UPT Puskesmas Merbau Mataram yaitu visi, sukses dalam pemberdayaan prima dalam pelayanan. Misi, menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, mengembangkan program kesehatan terpadu lintas program dan lintas sektor secara periodik, memberikan layanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, dan menyelenggarakan sistem informasi puskesmas yang baik dan bermutu. Indikator target dan analisa hasil capaian. Pada gambar di sebelah kiri, dapat dilihat beberapa capaian yang seharusnya ada keterkaitan antara indikator DPRS dengan balita yang memiliki KIA, yaitu capaian DPRS hanya 82,3%. Hal ini dikarenakan masih banyaknya balita yang susah makan. Balita mengalami sakit, contohnya panas, batuk, dan diare. Balita yang aktif bermain atau serta pola asuh orang tua yang kurang memadai. Tetapi balita yang memiliki buku KIA juga sudah mencapai 89,75%. Kemungkinan hal ini terjadi karena kesalahan dalam perhitungan data, sehingga hasilnya tidak sinkron. Sedangkan untuk data N per D sudah lumayan melebihi target capaian yaitu 90,86% dari target 90%. Pada gambar di sebelah kanan dapat dilihat capaian bayi baru lahir yang mendapat IMD sebanyak 92,9% dari target 40% dan capaian vitamin A pada Ibu Nipas sebanyak 100% dari target 90%. Hal ini merupakan prestasi yang sangat baik, yang tidak lepas dari kerjasama yang baik antara lintas program dan lintas sektoral, serta pihak swasta seperti BPJS dan klinik rawat inap swasta yang secara aktif memberikan laporan bulanan tentang data kesehatan yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan kesehatan di masa depan. Pada tabel yang di sebelah kiri, dari data di atas dapat dilihat bahwa ibu hamil yang mendapat TTD minimal 90 tablet selama kehamilan sudah mencapai 100% dari target sasaran 95%. Tetapi capaian ibu hamil yang anemia masih ada yaitu 4,69% dari capaian 28%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kesalahan ibu hamil dalam cara mengkonsumsi tablet FE tersebut, seperti meminum dengan menggunakan air teh atau air kopi. Bisa juga ibu hamil tidak mengkonsumsi tablet FE tersebut dikarenakan efeknya yang menyebabkan rasa enek dan mual, dan tidak adanya dukungan memotivasi keluarga untuk membantu atau mengingatkan ibu hamil mengkonsumsi tablet FE. Karena ibu hamil yang anemia bisa menyebabkan bahaya pada kehamilan seperti keguguran persalinan prematur, perdarahan pada saat persalinan, dan masa nipas, serta bisa menyebabkan kematian pada ibu hamil jika hal ini terus berlanjut tanpa penanganan yang serius. Jadi, dari data di atas juga terlihat BBLR mencapai 1,9% dari target 50% dan ibu hamil kek yang mendapatkan PMT dari program pemerintah sudah mencapai target 95% dari target sasaran 8,2%. Pada gambar di sebelah kanan menunjukkan prevalensi gizi buruk adalah 0% dari target sasaran 0,78%. Prevalensi gizi kurang 0,78% dari target 16,8%. Prevalensi stunting 0,54% dari target sasaran 37,7% dan prevalensi gizi lebih 0,24% dari target sasaran 21,4%.
Hal ini menunjukkan nilai yang masih positif karena jauh dari target sasaran, sehingga masih dikategorikan cukup. Tetapi data ini dijadikan hal yang harus diwaspadai untuk segera dilakukan tindakan dalam mengurangi terjadinya kasus wasting, stunting, dan gizi kurang, serta gizi lebih, agar tidak menjadi masalah menjadi gizi buruk. Untuk balita gizi kurang yang mendapatkan PMT mencapai 100% dari target sasaran 50%. Tetapi, data balita 2T hampir mencapai target sasaran 2,5% yaitu 1,56% dan balita T sudah mencapai 6,32% dari target sasaran 5%. Serta BGM sebanyak 0,08% dari target sasaran 1,2%. Hal ini harus segera dilakukan tindakan yang serius, seperti peningkatan penyuluhan tentang cara memotivasi anak agar mau makan dan menambah pengetahuan ibu bagaimana pola asuh yang baik, serta mengolah makanan yang baik. Pada tabel di layar dapat dilihat semua capaian program ASI eksklusif vitamin A pada balita, penggunaan garam beriodium di keluarga, serta pemberian TTD pada remaja putri sudah mencapai target. Bahkan ada yang sudah melebihi target sasaran. Hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan ibu yang semakin baik akan pentingnya kesehatan, terutama gizi keluarga dan masyarakat, serta kerjasama lintas program dan lintas sektor yang semakin baik. Dan juga di tahun 2019, Puskesmas Merbau Mataram untuk pertama kalinya mempunyai tenaga gizi yang berkompetensi sesuai dengan ahlinya, yaitu sarjana gizi, dan Puskesmas Merbau Mataram sudah melaksanakan proses akreditasi yang kedua kalinya dengan mendapatkan predikat madya. Identifikasi masalah dan rencana tindak lanjut. Capaian balita DPRS tidak mencapai. Permasalahannya, balita yang susah makan, balita dalam keadaan sakit, misalnya panas, batuk, dan diare, balita yang aktif bermain, serta pola asuh orang tua yang kurang memadai. Penyebabnya, penyuluhan petugas masih dirasa kurang, terutama bagaimana cara memotivasi anak balita mau makan buah dan sayur, serta bagaimana pola asuh yang baik. Rencana tindak lanjut dengan melakukan penyuluhan bekerja sama dengan program Promkes, materi yang disampaikan yang berhubungan dengan pola asuh dan memotivasi balita untuk makan buah dan sayur. 2. Cakupan balita yang memiliki buku KIA itu masih di bawah target. Permasalahannya data yang tidak sinkron, penyebabnya kurangnya ketelitian petugas. Rencana tindak lanjut melakukan refreshing kader posyandu tentang pencatatan dan pelaporan kegiatan posyandu. Analisa ketiga, masih terdapatnya kasus ibu hamil yang anemia. Permasalahannya, cara mengkonsumsi tablet FE ibu yang salah. Malas karena efek setelah minum tablet FE menimbulkan rasa enak dan mual. Penyebabnya, kurangnya dukungan motivasi keluarga atau suami dalam membantu ibu untuk meminum tablet FE. Rencana tindak lanjut, melibatkan keluarga dalam membantu ibu mengkonsumsi tablet FE dengan cara mengaktifkan kader posyandu untuk memantau keaktifan keluarga atau suami. Yang keempat, masih ditemukannya kasus balita gizi kurang, balita wasting, dan balita stunting. Permasalahannya masih terdapat kasus walaupun di bawah target. Penyebabnya, pola asuh orang tua yang kurang, lingkungan yang kurang bersih. Rencana tindak lanjut, bekerja sama dengan program Kesling dalam program ODF, bekerja sama dengan program KIA dan KB untuk kesehatan ibu dan anak, bekerja sama dengan program Promkes untuk penyuluhan dalam rangka penurunan angka wasting, stunting, dan gizi kurang, mengupdate data EPPGBM untuk memantau kasus tersebut mengalami peningkatan atau penurunan. Plan of Action, kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target capaian di tahun 2020, yaitu dengan melakukan distribusi MPASI, waktu pelaksanaan bulan September dan Oktober 2020, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian MPASI di bulan Oktober dan November 2020, kemudian adanya penjaringan status gizi anak PAUD dilakukan dari Januari sampai dengan Februari 2020, keempat, pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Berikutnya adalah sweeping vitamin A, itu dilakukan pada bulan Maret sampai dengan September 2020. Surveillance dan pelacakan gizi buruk dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Penyuluhan ASI eksklusif itu dari Januari sampai dengan Desember 2020.
di mana sasarannya meliputi 8 desa, 5 PAUD, SMA, dan SMP. Dengan bekerja sama lintas program KIA, program Promkes, surveillance, dan bidan desa serta kader. Kemudian penyuluhan tentang stunting itu dilakukan di bulan Januari sampai dengan Desember. Kemudian pemeriksaan garam beriodium itu dari bulan Februari sampai dengan Agustus 2020. Dan terakhir adalah pemantauan efektivitas konsumsi tablet FE pada ibu hamil itu di bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Sama, kita bekerja sama dengan program esensial, 5 program esensial meliputi 8 desa dan 49 posyandu. Kemudian ada tambahan lagi yaitu refreshing kader posyandu tentang pencatatan dan pelaporan kegiatan posyandu dengan sasaran 49 kader dilaksanakan pada bulan Juli 2020. Kemudian ada rapat evaluasi program gizi itu setiap 3 bulan sekali, akhir bulan Maret, akhir bulan Juni, bulan September, dan Desember 2020. 3. Konsultasi program gizi itu dari bulan Januari sampai Desember 2020 dengan sasaran pengelola program gizi tersebut. Demikian presentasi dari kami.